فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Kita diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan hidayah di atas sunnah. Mereka mengikuti pemahaman yang sesat, mengikuti aliran yang sesat, mengikuti kelompok yang sesat, mengikuti pemikiran yang sesat. Mereka keluar dari siratal mustaqim dan hidupnya tidak akan mengalami ketenangan, tidak akan mengalami kedamaian, tidak mengalami kenikmatan. Makanya kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan oleh Allah hidayah di atas Islam dan sunnah lebih dari semua yang ada di muka bumi ini. Antum ingat itu. Kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah lebih dari semua nikmat yang ada. Seandainya ditakdirkan oleh Allah kita nggak punya apa-apa, kita fakir, miskin, tapi kita berpegang teguh di atas Quran dan Sunnah ala fahmis salaf sampai kita diwafatkan oleh Allah, itu lebih nikmat dari semua yang ada. Jadi nikmat Islam dan Sunnah ini nikmat yang luar biasa. Kita dijauhkan dari berbagai macam kelompok, pemikiran, aliran yang sesat. Orang kalau sudah sesat itu nggak akan mengalami kenikmatan hidupnya, berada dalam zulumat, kegelapan demi kegelapan. Makanya Imam Abu Aliyah rahimahullah mengatakan, aku masuk Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW 10 tahun dan aku mendapatkan nikmat yang aku tidak tahu yang mana yang dua nikmat itu yang paling baik. Yang pertama, Allah tunjuki aku di atas Islam. Yang kedua, Allah tidak menjadikan aku sebagai pengekor Haruri, sebagai pengikut Haruri, sebagai pengikut Khawarij. Artinya, yang pertama diberikan hidayah di atas Islam, yang kedua diberikan hidayah di atas sunnah, tidak mengikuti aliran yang sesat, pemahaman yang sesat. Waktu itu pemahaman yang sesat, aliran yang sesat yang sangat berbahaya dari mulai zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sampai nanti menjelang kiamat, dua firqah yang sesat, yang pertama Khawarij, yang kedua Syiah. Dua ini berbahaya untuk Islam dan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin dan menghalalkan harta kaum muslimin. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini harus terus kita ingat nikmat ini, supaya terus kita bersyukur kepada Allah, agar kita terus berpegang di atas Islam dan sunnah, supaya kita istiqamah. Yang ini yang kita akan bahas, istiqamah di atas sunnah Nabi SAW. Betapa banyak orang-orang yang diberikan hidayah di atas sunnah kemudian melesat keluar. Bukan mustahil. Orang-orang yang tadi diberikan hidayah kemudian dia sesat. Karena apa? Ya faktor hawa nafsu, faktor kebodohan karena dia tidak menuntut ilmu lagi, atau faktor godaan syaitan, atau faktor teman-teman yang jelek dan jahat, atau faktor dunia dan fitnah syahwat dan fitnah syubuhat yang menyesatkan dia dari jalan Allah SWT. Karena itu ikhwani fiddin, na'azakumullah, kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Dan ini terus saya sering ulangi dan harus diulangi ribuan kali supaya manusia bersyukur atas nikmat ini, di atas semua nikmat yang ada, Islam dan sunnah.